Kengken rasane adi kalau pipine mekosot ada ke rasa dot buen nyumunin. Iya. Oke. Yan Wikarya. Kalau ingat lagu itu serasa melayang ke beberapa tahun yang lalu Pak Yan ya. 2000 tahun 2000 ya Pak. Tahun 2000 nih Pak. Tahun 2023 tahun lagu itu ya. 23 tahun lama. Tapi orang masih berkesan ya. Estungkara mungkin masih ingat bapak atau ibu yang ketika itu masih sangat Dot mekosot buen gitu, dot menjumu buen kan gitu ya. Tapi itu salah satu hits ya dari Yan Wikarya pada waktu salah satu ya. Salah satu. Karena banyak Kita kecupan sayang kan gitu. Ya betul. Nah, generasi sekarang mungkin sebagian masih dengar entah dari orang tuanya, bapak ibunya atau mereka mungkin searching di YouTube, tapi mungkin belum tahu banyak sebetulnya Pak Yan Wikarya itu asal dari mana, terus gimana ceritanya kok bisa jadi penyanyi pop Bali pada masa itu gimana? Tiang asalnya dari Batu Bulan Kangin. Iya. Mungkin lebih familiar di masyarakat ini dikenal dengan nama Batuyang Pak nih. Batuyang, Batu Bulan Kangin di sedinesnya nih gitu. Oke. Dari awalnya cerita kisah awal Tiang menjadi seorang penyanyi mungkin panjang ceritanya Pak De. Yeah. Boleh, satu hari satu malam kita cerita. Satu hari satu malam mungkin kurang ya. karena perjuangannya luar biasa sekali Pak De. Waktu Niko memang agak sulit, tidak seperti sekarang ya. Kita punya modal bisa menjadi seorang penyanyi. Namun ketika itu kita harus betul-betul memiliki skill yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat nih kan ya. Dan awalnya Niko Tiang Nike memang dasarnya demen megending Nike. Dari hobi dulu ya awalnya? Dari hobi lah ya awalnya Nike. Mendengar dari radio mungkin ketika Nike lagunya Yong Sagita setelah Nike kan setelah generasi Yong Sagita ada Widiana. Widiana. Ya betul. Kebetulan Tiang Nike suka sekali lagu-lagunya Tet Widi ya. Sampai Tiang setiap albumnya Nike yang koleksi di rumah ya. Ada konsernya nonton. Kalau konsernya waktu Nike mungkin keterbatasan transportasi ya. Mungkin tidak sejauh Nike karena media kan tidak seperti sekarang Pak De. Sing sawang DJ Dia kadang-kadang pentas ya. Tapi kalau kaset sampai lagu-lagunya kita sampai hafal semua Nike. Nah, suatu ketika Nike di ada Nike di radio kan. Ada rampi wastani setiap di daerah Gianyar ya. Diberi kesempatan. Radio Gelora ya dulu ya. Radio Gelora ya, betul Radio Dewa Gelora. Wida ya itu penyanyi. Dewa Wida dan Siran ngalah radio di Radio Mandala. Radio Mandala. Yang punya Radio Mandala sekarang nih ada dua sesi nih di hari Rabu dan Sabtu nih Khusus lagu-lagu Bali. Khusus lagu Bali untuk karaoke-nya nih Jadi ngundang pendengar boleh ikut nimbrung karaoke gitu. Ngundang pendengar betul nih Lewat telepon. Nah, kita datang langsung. Langsung ke studio. Langsung ke radio. Nanti di sana kita dijadwalkan untuk bisa langsung nyanyi ke di radio nih Jadi itu nyoba pertama kali gitu. Kalau nyoba sih enggak Pak De. Yang sebelumnya Nika sudah sering juga mengisi acara kawinan lah Nika nganten. Kebetulan di Seketruno Nika yang kan waktu Nika dados wakil ketua. Wakil ketua setiap enten teman yang nganten tiang Nika dados MC-nya. Dados pembawa acara untuk mengendal cara seremoninya kenten. Sekalian Langsung menggending kenten. Tapi waktu Nike menggendingnya Nike tanpa musik Nike. Kita langsung nyanyi untuk menghibur undangan kenten sareng sami Nike kenten. Nah, awal dari Nike lah hobi Nike semakin napi wastane muncul dan tersalurkan. Tapi tersalurkan Nike perjuangannya luar biasa Pak De. Dan Nike kesana kemari waktu Nike untuk mencari untuk bisa rekaman. Berarti dari hobi itu mencoba kepikiran dari penyanyi, mencoba membuka jalur ngalir. Betul. Nah setelah yang Napi Wastane untuk menyalurkan hobi Nike ke radio untuk di acara-acara kawinan Nike, kenapa tidak ikut di rekaman? Nah terus yang cari Napi Wastane
informasi Betul. di mana sih ada rekaman yang terdekat yang nanti bisa menampung kita. Iya. Dan nah, di sini adalah Januari Record. Pertama ke sana. Pertama Januari Record, yang iseng coba-coba ke sana. Waktu itu produsernya kalau nggak salah nih ke Gonggalih. Iya. Gonggalih, kita dites vokal di sana. Tapi ngomong Gonggalih saya potong. Gonggalih dari dulu coba kita hadirkan belum sempat juga ternyata karena Sama ya? sibuk kan. Ya, Oke, karena mudah-mudahan kita- Pak Gonggalih nanti satu saat yang berarti mentornya yang berkarya ya. Iya. Karena ya rata-rata lah raga agama Hindu dan mungkin banyak kesibukan. Pas jadwalnya mereka Iya. ada kesibukan. Seperti yang Pak Denge beberapa kali Pak De hubung dia merasa malu juga nih. Enggak aman. Dan bisa. Ada Pak Gonggalih yang pertama kali ngetes gitu loh. Ya pertama kali tes di Januari. Iya. Terus satu lagu yang dites waktu nikah. Akhirnya Gonggalih menjanjikan tiang waktu nikah setelah dites nikah ya. Coba nanti kalau ada kompilasi ya nanti Yan Wikarya nanti tiang ikutkan. Tapi setelah tiang tunggu tidak juga dipanggil-panggil nikah Kenten. Kalau ngantosan saya ada Kabar. kabar. Makelu ngantuan ada kabar tapi Iya. tenuning mungkin alasannya Betul. dan akhirnya lewat teman tiang ketemu sama Gong Alit Semara. Gong Alit Semara nih yang di Bali Record. Sekarang Gong Alit kalau nggak salah bangkit lagi dia, muncul lagi belakangan kalau nggak Kayaknya salah. karena Iya. tiang pun sulit dan ketemu jaragan iki. Berarti di Bali Record berarti ketemu Di Bali Record ya. Pertama tiang langsung dicari ke rumah tiang sama Gong Alit. sama Gong Alit lewat teman tiang yang waktu nikah memang sekegenyeknya Bali Record, dia yang kasih tahu Gong Alit bahwa tiang punya teman yang suka nyanyi gitu. Akhirnya yang dicari ke rumah, terus diajak ke Bali Record. Di sana yang dites juga sama Gong Rake, waktu itu produsernya Bali Record. Dan lagunya masih saya ingat, yang ingat sekali nih ke Kasmaran Widyudiana. Oh iya. Ingat ya Pak Dina? Ingat. Terus Mirip beli jatuh hati, hati itu sedak ya. teuyang, Iya. yang itu nih ke. Iya. Nah, akhirnya langsung rekaman nih ke Pak De, dites langsung direkam Dan suara artinya di tes itu langsung direkam untuk dicobanya. dites pakai musiknya minus one-nya ke waktu nikah. Nah, langsung jadi. Nah, Gong Alit nanti setelah nikah diambil di studio, dibawa kemana-mana, kita lancong, langsung didengarin di mobil, Kenten. Nah, akhirnya berangkat dari sana, akhirnya Pak Gong Rake punya inisiatif ya. Nanti Yanwi kita ikutkan di kompilasi aja, Kenten. Nanti penggarapan album Bali Record selanjutnya, dan kompilasi. Jadi yang dicoba diikutkan di sana, nih ke Kenten. Itu yang pertama. Iya, yang pertama nih. Masih ingat lagu yang diikutkan apa? Nika judulnya Bajang Banyuwangi sama Nirguna. Nika juga ada adik tiang, Nika adik kandung tiang yang mana? yang di sana lagunya Napi Nika nah. Namanya siapa? Made Jono, Oh, terus so, sana ada. harus dibongkar koleksi lama kaset mungkin ketemu nanti ya ada ya. Oh, berarti waktu rekaman pertama sekalian sama adik itu ya? Ya, sekalian sama adik. Karena adik Tian juga punya potensi, dia juga bikin lagu juga dia. Banyak punya potensi lagu, termasuk nanti di lagu yang di album-album yang sudah ada yang ciptaannya dia. Artinya setelah di Bali Record itu mulailah artinya dikenal orang juga atau gimana? Mulai dikenal, bahkan lagu Tiang waktu nikah Nirguna di radio Yuda kayak waktu nikah si Blihendra ya Blihendra, makasih Blihendranya waktu nikah sering dapat gini tangga lagu di sana. Nah akhirnya mulailah yang dikenal, tapi waktu nikah namanya Yanwi bukan Yanwi Karya. Nah, nama asli siapa itu kan? Nama asli yang Iwayan Wikarya sebenarnya. Iwayan Wikarya, kerennya jadi Yanwi biar pendek aja nih ke Pak Dia. Tapi ternyata ada Yanwi juga ya, yang dari Tegalalang ya. Nah akhirnya seperti Dika dah. Begitu yang mengeluarkan album, single, tapi rasanya kompilasi. Waktu nikah. Akhirnya setelah nama Yanwi muncul nikah, ada Yanwi baru gitu, yang dari Tegalalang ke Yanwi. Yang bikin Kang Wang malu ya. Ya, Kang Wang malu. Akhirnya yang berpikir gitu.
kok Yanwi sih namanya sama, masa kewosan raga ngelihadan kan? Berikut kami tampilkan Yanwi 1, Yanwi 2. Nah, sudah nikah dah Pak De. Putuskan akhirnya nama panjangnya dipakai. Akhirnya setelah nikah berjalan, nah kebetulan di Kapluk Dadi dia kan juga iseng main-main ke sana Pak De. Setelah Bali Record, main-main Ya, ke Kapluk Dadi, Kapluk ketemu Dadi. Pak Komang Adi. Ketemu sama Beli Komang Adi. Akhirnya Tiang ditawarkan 2 lagu waktu nikah. Lagu Galeng Kayu sama napi judulnya besit nih kayaknya. Galeng Kayu yang hit waktu nikah Pak De, yang dibawakan Delonto. Iya, saya baru ingat itu Galeng Kayu perasaan Madelonto ya. Delonto nggih. Sebenarnya Tiang yang mau dikasih waktu Awalnya nikah lah. itu ya. Iya. Cuman ya waktu nikah terputus Tiang karena komunikasinya waktu nikah kan masih pakai telepon biasa Betul, nikah Pak ya. De nggih. Mungkin alasnya kenapa akhirnya nikah dikasih ke Madelonto. Oke. Nah, setelah nikah pas kembali nyambung sareng Beli Komang, akhirnya dibikinin yang kompilasi di sana. Kompilasi yang diikutkan di sana sama grup Napi ada nih kayaknya. Ponsuwe nih kayaknya. Ada banyak yang grup jelas soalnya penyanyinya pada nih ada Madeloko, Mang Senior. Oh, bukan Semuguyu ya? Semuguyu bukan. Bukan. Semuguyu kan masing-masing nih ke Betul. setelah nikah benten kompilasi bersama. Nah, kompilasi bersama kalau Semuguyunya mungkin 4 orangan lah. Iya, Nah, nikah kita bersama semuanya. Nah, setelah nikah Beli Komadi rencananya bikin Semuguyu kita bersama. Iya. Semuguyu kita bersama gitu. Tapi setelah melihat situasi pasar dan uning tiang, akhirnya nyeletup di Komang, Yanwi nanti bikin solo aja ya, dan kan tiang nikah kenten. Akhirnya Dan nggak kebayang waktu itu ditawari dan solo sama sekali malah ya. tidak kebayang Pak De. Tiang pun aja begening kan bedemen asane hati Ya, kan. masuk satu lagu kan asal bersyukur kan waktu betul, itu kan gitu. gitu. Waktu zamannya ini kan emang sulit ya. Memang betul-betul kita menunjukkan skill kita dalam dunia nyanyi nih kan sembarangan gitu. Akhirnya disuruhlah nyari lagu untuk kita bikin solo. Hanya di kepercayaan milih lagu sendiri gitu. Ya, nyari lagu lah artinya Pak De. Di samping ada pencipta-pencipta yang sering bawa lagu ke Kapluk Dadi kan, Tiang sendiri juga jalan. Akhirnya Tiang minta lagunya ke Gong Alit Semarang. Gong Alit dikasihlah Tiang lagu nih dah Tresna Layu, ada Kecupan Sayang, ada Sing Kenal Sing Sayang. Nah, ini lagu yang pertama sih Sing Kenal Sing Sayang, Pak De. Itu albumnya kalau saya nggak salah album depannya pakai baju warna merah marun ya, yang lengan panjang. Itu album apa ya yang itu berdua? album Batis Papat nih kan. Batis Papat ya. Ya banyak albumnya dulu. Kalau yang itu yang Tresna Layu nih ke baju yang biru ada kotak-kotaknya nih ke. Itu berarti sekaligus ya pada waktu itu, karena selain Kecupan Sayang, Tresna Layu kan juga naik ya waktu itu. Nggih. Lebih duluan sebenarnya Tresna Layu Pak De. Nah, Tresna Layu kan juga mengantarkan Tiang di nominasi Denpos Award ketika nikah nggih. Nominasi penyanyi pendatang baru terbaik dan Astungkara dapat juga Pak De ya, pendatang baru terbaik dan lagu Kecupan Sayang juga masuk nominasi kan. Cuma nikah bersaing dengan lagunya nih si Eka Jaya kayak nikah. Yang Mebunga-bunga itu ya. Nggih, Mebunga-bunga. Yang duet terbaik ya waktu itu ya. Ya, duet terbaik. Nah, akhirnya dia yang terpilih nggih. Yang penting syukur Kecupan Sayang pun masuk nominasi tengah persaingan yang ketat waktu nikah. Justru artinya setelah sempat di Bali Record terus segala macam, akhirnya benar-benar boomingnya ya di Kapluk Dadi itu jadinya gitu ya. Mulai di Kapluk Dadi lah saya nikah betul-betul dikenal masyarakat luas artinya. Itu duetnya dengan Agustin karena Yanwi yang mengajukan atau dari Pak Mangadinya yang mengusulkan? Tiang yang mengajukan. Ketemunya Agustin di mana waktu itu? Kebetulan Agustin kan lebih dulu dia muncul ya. Akhirnya Tiang inisiatif sama Beli Komang, bagaimana kalau Tiang coba sama Agustin? Kebetulan waktu nikah kan Agustinnya vakum juga Pak De. Suaranya bagus. Niki ada lagu Niki Kecupan Sayang gitu. Akhirnya disetujui, Tiang langsung meluncur ke Batuan. Kebetulan waktu nikah Agustinnya masih anak-anak nikah Pak De. Iya, masih SMP remaja kelas ya, 1. bener. Masih ya remaja lah, remaja awal kelas 1 SMP. ABG orang sekarang. Nikah dah. Tiang cari ke sana, ngomong sama bapaknya. Pak, niki kadek kalajak Tiang kene duet, niki di Kapluk Dadi untuk ngisi album solo Tiang gitu.
Akhirnya tiang disetujui sama bapaknya. Nah, nikah akhirnya jalan gitu Pak De. Akhirnya waktu nikah seperti ngajak adik pendidik dari Pak De. Terus terangnya Ketika main itu bukan serasa teman duet ya, serasa ngajak adik itu jadi. betul ya. Mulai dari perjalanan juga begitu. Waktu rekaman jemput, Iya. ngajak mulai kan, ngajak makan, keluar. Ini yang nggak dibilang Agustin waktu ini ya. Agustin nggak terus terang ngomong soal ini. Iya betul. Kita ngajak adik pendidiknya, boleh nyemput, ajak rekaman, langsung ngajak mulai, Iya. langsung yang nasi nih ke. Nah, Wih, enak banget ya Agustin ya waktu itu. kalau Agustin ingat dia pasti ketawa Iya. dia. Ya. Tapi itu nggak nyangka ya bahwa lagu itu akan booming ya waktu itu Pak ya? Oh, sama sekali nggak nyangka Pak De. Cuman waktu nyanyi nih sudah merasa kayaknya lagu ini enak sekali didengar, terutama lagi untuk kaula muda nih ke. Kunci suksesnya kalau menurut Pak Yan mungkin karena selain lagu yang enak itu mungkin karena membawakan itu benar-benar dari hati gitu, lepas gitu ya. Ya mungkin seperti ini Pak De. Cara membawakan dan tapi biasanya makna lagunya juga bagus di sana, sangat menyentuh gitu loh. Bahasanya juga artinya simple gitu. Simple dan ringan. Betul-betul mudah dicerna lah sama masyarakat jadinya kan. Waktu itu artinya Pak Yan nggak pernah berpikir walaupun punya hobi nyanyi, memang pernah kepikiran nggak kalau jadi artis nih gitu dan gimana? Kalau jadi artis nih sih kepikiran sih nggak Pak De, cuman mengalir aja. Cuman Tiang kan waktu nikah Tiang merasa punya potensi waktu nikah kok Tiang niki punya potensi Tidak dimanfaatkan, tidak disalurkan. kan. Dan akhirnya nikah udah berjalan seperti yang Tiang katakan nikah, akhirnya mengalir aja nikah kan. Akhirnya bisalah ikut di meramaikan kancah pop Bali sampai Sempat tercatat itu sampai terakhir 2008 gitu ya. 2008 nikah album terakhir Tiang pas sama Beli Komarake nikah. Berarti kurang lebih 8 tahun bergelut terus kemudian sempat vakum gitu ya. Vakum, Yang membuat vakum itu apa Pak Yan waktu itu? Di tahun nikah Terselayu kan 2001 Pak. Betul. Betul. Setelah nikah dia sempat vakum nikah yang sama Beli Komangadi. Tiang juga ada tahu alasan Beli Komangadi. Bahkan saya waktu nikah sempat mau keluar karena Tiang ditawarkan sama Beli Dut Asmara untuk diajak trio waktu nikah. Calon trio Januadi Trio Januadi sebenarnya Tiang, bukan si Kenny. Jaya Pangus. Bukan Jaya Pangus. Oke. Tiang sih sebenarnya waktu nikah ditawarkan. Baru tahu ini. Trio Januadi kalau jadi berarti dulu Pak Dut Asmara, Yan Wikarya, Ari Kencana gitu. Ya, Tiang pertama sekali di awal kan dia kan ditelepon Tiang. Ayo Pak Yan, saya punya ide untuk kita bikin trio. Ada Ari Kencana, Tiang sama Yan Wikarya gitu. Oh, kan Pak Dut. Nggih, Tiang coba pikirkan umum ya karena Tiang masih di Januadi kan Tiang seperti itu. Akhirnya Tiang kasih tahu Beli Komangadi, Punapi niki kelanjutan album Tiang karena Tiang sudah 3 tahun vakum. Dan ini ada tawaran seperti ini ke. Akhirnya Beli Komangadi kisi-kisi niki menggarap niki lagu-lagu Tiang yang ada di sana. Lagu Tiang kan udah banyak di sana. Akhirnya digarap. Sudah 3 lagu digarap nih Pak De, Tiang kan enak Tiang. Artinya dilema lah artinya Tiang kan. Mau gabung ke Januadi masih ada ikatan di Kapluk Dadi. Kapluk Dadi kita sudah digarap. Tapi kalau ikut di Kapluk Dadi digarap ini belum tahu kapan keluar. Akhirnya Tiang ngomong sama Beli Komang. Pak Mang, Punapi niki diteruskan apa iten? Kalau tidak, Tiang kebetulan ditawarkan sama Pak Dut Asmara untuk bikin trio gitu Tiang. Akhirnya Beli Komangadi, ya udah kita bikin lanjutkan album solonya gitu. Nikah di tahun 2004 Pak Di. 2004 akhirnya keluarlah album solo yang kedua. Membatis apa itu ya? Metandang. Metandang dulu ya. Metandang. Iya. Nah di Metandang itu adalah banyak ciptaan adik Tiang nikah. Album Metandang sareng napi ya judulnya. Napi ya judulnya Sab yang gitu. Lama banget 19 tahun masalahnya. Iya terlalu lama nih Pak. Pokoknya 2 lagu diciptaan sama adik Tiang nih bagus sih lagunya nih lumayan. Dan mungkin ya kan emang nasib ya akhirnya tidak jadi trio Januadi, solo karirnya malah jalan gitu. Tapi Tiang bilang sama Beli Dut Asmaranya, Pak Dut, ampura niki Tiang sampun kadung bikin albumnya di Kapluk Dadi, jadi Tiang harus lanjutkan nih sampai selesai gitu. Akhirnya
yang nggak jadi sama Bidu Lesmarenya kayak dan itu kira-kira apa? Berlanjutlah akhirnya jadi penyanyi Bali gitu. Tapi Iya. setelah selesai 2008 itu menghilang karena sibuk apa Pak Yan kegiatannya? 2008 terakhir nih Kuran Batis Papa. Setelah nikah 2010 ampun mulai memasuki dunia baru nih Era digital. Dan dunia baru ampun tuh. Kerap kami. Oke. Akhirnya setelah nikah lah mulai yang merasa Ingin mengurangi aktivitas bukan itu. mengurangi Pak De, karena merasa jenuh lah nih. Oke. Merasa jenuh, terus merasa minder kalau berhadapan dengan orang banyak harus tampil nih. Yang sendiri juga tahu nih. Bukan karena dilarang istri ya? Bukan dilarang, bahkan yang didukung Pak De. Oke. Setiap yang nyanyi nih dia senang sekali. Bahkan yang berkali-kali disuruh bikin dong single lagi satu Pak, biar bisa nyanyi gitu. Bahkan kalau ada hajatan-hajatan tertentu dia pasti gini Pak dia. Dorong untuk Ayo nyanyi ini, lagi. Gitu dia. Senang dia Pak dia. Dorong kita untuk Berarti lebih karena rasa percaya diri yang mulai berkurang gitu. ya betul. Dia juga sendiri nggak ngerti juga nih. Kok berisa minder atau seperti Tiba-tiba apa ya? berubah. Tiba-tiba aja dan kita menggending dan model Pak dia mungkin rasa kejenuhan dan Padahal tawaran artinya permintaan dari penggemar masih cukup banyak waktu itu ya? ada Pak De, bahkan ada rekan dari Ubud yang langsung datang ke rumah yang ingin menawarkan untuk saya bikin album solo, mini album. Mini album lagi. Ya 5 lagu karena kecintaan dia dengan penyanyi lawas yang dia sukai kan. Dia langsung mendanai semuanya sampai selesai jadi album. Dia nggak terima Pak De. Karena kurang percaya diri itu gitu. Itu dah karena masa-masa jenuhnya nih jenuh dengan keramaian atau apa yang sendiri juga nggak Apa yang Pak Yan lakukan ketika masa vakum di lagu pop Bali itu? ya. Nah niki dapat dia karena yang kesibukan tiang mulai setelah tiang berkeluarga tiang punya kegiatan baru lah artinya. Mungkin orang tidak akan menyangka tiang itu akan terjun di dunia kerja seperti ini Di bidang apa? tiang supplier babi. Oke, untuk babi guling apa ya? Dia melayani masyarakat yang Jadi peternak ya gitu istilahnya. bukan peternak, Bukan suppliernya. suppliernya. Dia ngambil di peternak-peternak Oke. untuk Diteruskan, dikirim ke agent ya, yang potongnya nih ke. Ada. Akhirnya lebih banyak menggeluti bisnis itu gitu. Ya, kadang ampun. Kadang terlalu asik di bisnis jadinya lupa nyanyi, semakin lupa. Nah, kalau sekarang lihat yang kembali ke awal, yang sekarang kayak Pak Yan bilang kan sekarang makin mudah. Tidak perlu menawarkan diri, tidak perlu repot mengajukan untuk dites, sekarang kan bisa. Ada keinginan nggak untuk nyanyi lagi? Apalagi kan kita lihat penyanyi lama angkatan Pak Yan juga ada beberapa yang muncul lagi merilis single itu. Kalau niat sih sebetulnya ada Pak De. Niat betul-betul ada. Kemarin yang ketemu kebetulan pas ketemu beli Komang Rake di Batu Bulan, dia kan nganter anaknya lagi main sepak bola. Terus sana kita sempat ngobrol sebentar. Pak Yan, gimana kalau kita bikin single? Nanti dia kasih lagunya gitu. Oh iya, beli mang. Dan dia coba pikirkan dulu. Tetap saya ngomong sebenarnya. Dia coba pikirkan. Artinya masih ada bayang-bayang ragu tuh ya. Keraguan itu masih menghantui Pak De. Itu udah yang heran kan. Padahal kalau nyanyi tetap Pak De. Dia nyanyi tetap. Karaoke. Nah cara raga di desa nih sambil mandi pasti tetap nyanyi. Cuma ketika untuk disuruh tampil itu jadi mikir-mikir sekarang gitu. Yang jadi mikir-mikir di waktu tampil nih Pak De. Ya. Itu yang Cuma jadi artinya ada kemungkinan dan peluang untuk balik lagi ya, comeback gitu. Astung kare Pak De, mudah-mudahan yang dikasih jalan, yang ada sih niat lah nanti untuk bikin single lah, biar kembali lah bisa dikenang penyanyi-penyanyi lama oleh masyarakat yang mereka suka lah dengan lagu-lagu kita waktu itu nih Pak De, biar ada ingatan lah kembali. Ingatan ya. Paling enggak kan kalau orang yang sekarang banyak lagu-lagu lama itu direkam ulang dengan apakah versi akustik, aransemen ulang kan itu. Ya nanti bisa yang lihat situasi apakah lagu lama itu yang rilis kembali atau lagu baru. Lagu baru nanti gitu. Yang penting kan kecintaan dan lagu pop Bali itu masih sangat kuat sebetulnya betul, gitu ya. Kalau cinta lagu Bali itu luar biasa kita kuat Pak De. Seperti Pak De bilang tadi
penyanyi-penyanyi lawas yang kita kagumi ini memang betul-betul kita suka ini lagu-lagunya, cara menyanyikannya betul-betul kita senang lah melihat gitu penyanyi itu Pak De. Kalau pendapat Pak Yan sendiri ngelihat penyanyi-penyanyi sekarang kan banyak bakat-bakat baru yang bermunculan, yang jago nyanyi juga banyak. Nah, komentar Pak Yan terhadap perkembangan lagu pop Bali saat ini gimana Pak Yan? Pasti mengikuti tetap lewat YouTube atau apa mungkin? Iya, sesekali saya melihat bagus juga Pak De. Itu artinya mereka itu aware, peduli dengan perkembangan zaman. Artinya mereka yang punya potensi baguslah untuk memajukan lagu pop Bali. Kalau dulu kan setelah angkatan Tiang Nika banyak sekali juga bermunculan Pak De. Iya. Pendatang-pendatang baru dengan modal sendiri nih Betul. kan bikin single, pendiri dengan memodali sendiri gitu. Akhirnya mereka kan juga berguguran juga dan kuat. Seleksi pasar juga. Seleksi alam lah artinya, seleksi pasar juga gitu. Kalau Tiang waktu nikah dengan memang mengawalnya dengan betul-betul perjuangan dengan potensi yang kita miliki, akhirnya mereka bertahan lah sampai saat sekarang dikenal sama masyarakat. Ya, artinya bisalah diingat lah sama masyarakat. Kalau ketika nostalgia yang masa-masa dulu Pak Yan, ketika lagi ngetopnya bermain di panggung itu, pengalaman apa yang paling tidak Pak Yan lupakan mungkin sebagai penyanyi pada masa itu? Pengalaman kenapa ini? Pernah terjadi sesuatu pada ketika manggung di Bangli kayak Nika yang sangat tidak bisa yang lupakan, menahan malu nih waktu Nika. Kenapa? Pas di belakang panggung kan biasa raga duduk bersama, tidak tahu nih meja kursinya itu ada pakunya. Jadinya celana kan biasa kalau kegenjat paku kan robek. Akhirnya nikah akhirnya waktu nikah ada teman yang nyariin salon pas lah Pak Ade untuk itu orang kita jauh kan belum gimana? Manggung. Ya? Belum tampil. Belum tampil Pak De. Kalau udah tampil nggak masalah sebenarnya. Ya betul. Kalau nggak udah tampil kan. Berarti tampil dengan celana yang ditempel kayak as gitu. Orang tempatnya jauh juga Pak De kan kemana kita cari kan nggak bisa. Benar. Jadinya ya dengan. Tapi untungnya penonton jarak jauh yang nggak begitu ada yang peduli ya. Akhirnya kita kan nggak kalau waktu nyanyi kan nggak berani kebalik jadinya Pak De. Tetap berarti dari depan aja nggak berani balik badan gitu. Itu dah. Tapi waktu itu enak ya jadi penyanyi Pak Yan, kok berat suka duka gitu. Asungkara enak Pak De. Luar biasa. Boleh disebutkan nggak enaknya jadi penyanyi itu gimana Mas? Kalau yang nggak enaknya sih nggak ada Pak De. Nggak enaknya nggak ada. Yang penting kita bisa mengontrol diri dengan kalau enaknya luar biasa banyak Pak De. Kita itu satu bisa menghibur masyarakat luas kan waktu ditampil bisa punya banyak teman penggemar. Setiap kita nyanyi pasti kita didekati, diajak ngobrol, diajak foto. Banyak teman jadinya kan gitu ya. Bahkan diminta tanda tangan kan waktu nikah. Karena zaman nikah kan tidak seperti sekarang Pak De. Kalau sekarang orang nggak ada minta tanda tangan ya. Karena foto poster nggak ada. Lewat pun nggak ditanya sekarang Pak De. Tapi kok di luar masih ada orang yang mengingat ya kadang-kadang ya? Ya masih Pak De. Tiang juga heran, padahal udah lama sekali kan. Mungkin karena video lama itu muncul di YouTube YouTube itu, ya, mungkin seperti ini Pak De. Jadi mereka sepintas melihat, oh kok kayaknya sama gitu. Bahkan dia ngaku, oh mungkin Nika adik Tiang, bahkan dia ngaku. Pernah godain orang yang bilang itu bukan saya gitu ya. Tapi setelah dituntut ya saya ngaku juga. Oh gitu Tiang udah nikah tapi nikah dulu ketika masih senang-senang. Yanwi yang dulu beda dengan Yanwi sekarang gitu ya. Pak Yan, itu kalau di masyarakat selain aktivitas berusaha jadi supplier itu ada nggak berkecimpung di kegiatan lain di masyarakat, di sosial kemasyarakatan misalnya? Kalau di masyarakat sih ada di desa Pak De kan sebagai warga kan kita harus terjun ikut juga berpartisipasi ya. Sana ada kegiatan sosial di desa kita juga ikut. Di sana juga mengisi di Pamsimas untuk kegiatan masyarakat. Dan juga ada di badan pengawas ada koperasi baru di desa yang nggak berminat terjun jadi pemimpin atau terlibat jadi perbekal atau itu lurah kemana? Ternyata kalau dipikir-pikir lebih enak jadi masyarakat Pak De. Kita lebih bebas. Alasannya kenapa Pak? Ya seperti nikah kita lebih bebas untuk
berbuat apa saja untuk kebaikan. Tidak harus jadi pemimpin. Tidak terikat ya. Tidak terikat, yang pasti. Artinya berbuat untuk masyarakat tidak harus jadi pemimpin gitu. Ya, betul. Yang penting kita ikut terjun membantu seperti sebisa kita untuk meningkatkan kemajuan desa. Tidak harus jadi pemimpin, Pak De. Tapi pernah ditawari atau diminta jadi pemimpin? Ketika ada pemilihan kepala desa, ada beberapa yang datang ke rumah untuk bagaimana kalau mengganti Pak Wayan Suwarjayo namanya waktu Nike, yang kini sudah jadi anggota dewan. Betul. Ada beberapa Banjar bahkan wakil-wakilnya yang datang, gimana kalau mengganti Bapak Wayan gitu. Tapi karena Tiang merasa lebih nyaman menjadi orang biasa, akhirnya Tiang bilang kalau Tiang sudah terjun di bisnis nanti Tiang susah bagi waktu. Padahal kalau dari potensi ada ya sebenarnya. Kalau potensi Keinginan biasa-biasa aja Pak De. Tiang orang biasa, pendidikan juga nggak begitu Pak De. Tiang cuman tamat SMA aja. Mungkin kalau mereka meminta atau meminang Pak Yan jadi kepala desa itu alasannya kenapa mungkin alasan? Pertimbangannya apa? Pasti ada dasarnya dong, nggak mungkin ujung-ujung Pak Yan pasti dilihat ada sesuatu dari Pak Yan. Itu cuman mereka aja yang tahu Pak De. Waktu itu nggak ditanya kenapa saya yang dipilih itu misalnya ada. Tiang juga tidak begitu memperpanjang lagi. Tiang cuma bilang, Tiang sudah di bisnis ini, Tiang sudah nyaman. Nah, biarlah Tiang jadi masyarakat biasa aja. Nanti kalau Tiang memang support, dibutuhkan ya bisa. nanti kalau Tiang bisa support, yang support dari belakang aja, bantu. Lebih nyaman jadinya ya gitu. Lebih nyaman Pak nih. Soalnya kita niki kupingnya peka. Nanti ada pelik bedek yang omong sakit hati kan gitu. Nah, ini ada Pak De ceritanya. Tapi ada ini nggak apa istilahnya Pak Yan selama berkecimpung di masyarakat tuh tiba-tiba punya ide misalnya entah bikin lagu atau apa walaupun nggak menyanyikan mungkin ini kisahnya menarik nggak dijadikan lagu? Kalau bikin lagu sekarang sih nggak Pak De. Kalau dulu banyak lagu Tiang Pak De. Ada koleksinya masih di rumah bahkan belum direkam pas sudah belum direkam, cuman dalam bentuk demo aja. Okay. Karena keburu putus nih. Artinya putus hubungan dunia musik. Tapi itu ada niat untuk ditawarkan ke penyanyi baru atau? Kalau ditawarkan, nah karena melihat situasi sekarang kan jarang juga mereka gini Pak De. Samping itu model lagu dulu dengan sekarang kan juga beda Pak De. Dari cerita. Ya dari chordnya. Ya betul. Sekarang kan banyak yang ada musik gininya apa namanya kayak lelucon. Ya lebih lucu. Terus kemudian yang lagi ngetren belakangan mungkin campuran dengan OAOE kenang kempul macam itu dah. Artinya karakter kita nggak cocok sama mereka ya. Lagunya tetap bagus Pak De, cuman karakternya beda. Karakternya karakter lagunya beda dengan penyanyi apa yang diminati sekarang juga beda kan gitu ya. Kalau kita dulu kan kebanyakan yang Mandarin, yang pop seperti ini Pak. Dan lagu-lagu Yanwi juga sebagian besar masih terpengaruh warna Mandarin itu juga seperti tren pada masa itu ya. Ya, betul. Itu. Oke, Pak Yan. Terima kasih banyak ini obrolannya. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak ditembangkan sedikit Tresnelayu, Pak Yan? Tresnelayu, oke. Mudah masih ingat nih. Iya. Ingat teken unduke ane malu ngajak adik netahen di hati merawat-rawat mua manis hadine ngangsan ingat dukangen hatine dua hadi bungan kena beline dua hadi jantung hatin beline. Pak Yan, ya, Pak. Untuk penutup boleh dibagi nggak tipsnya? Apa yang membuat suara Pak Yan dari awal 2000-an ketika lagu itu direkam sampai sekarang tidak jauh berbeda Pak Yan? Ada tips khusus nggak merawat suara itu vokal? Kalau merawat suara sih nggak ada lah Pak D, biasa aja. Mungkin memang pembawaannya seperti ini. Memang aslinya kemampuan vokalnya seperti itu gitu ya. Tidak dibuat-buat lah Pak D. Ya, karena orang kan biasanya seiring umur pasti ada penurunan mungkin karena olah nafas atau apa jadi vokal pasti akan berubah menurun. Tapi kalau ini masih serasa dengar kasetnya ya.
Mungkin karena rajin olahraga aja Pak De. Oh iya, ada efeknya itu berarti ya, kadang-kadang untuk Pasti, kebugaran itu ya. Nanti kan kita napasnya masih lah Betul. artinya. Itu yang mungkin tips untuk penyanyi sekarang ya, pernafasan penting dan jaga penafas, dan salah satu tips untuk jaga nafas adalah rajin Olahraga. kan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Yan atas obrolannya dan semoga betul, nanti Pak terketuk untuk rekaman lagi. Kita tunggu lagu barunya Pak Yan. Mohon doanya Oke. Pak De, masyarakat Sarang Sami, Renija yang Begenah, mudah-mudahan nanti yang diberikan jalan untuk ya paling Bisa tidak bikin muncul lagi. single lah, mungkin muncul Oke. meramaikan lagi Pak De. Iya, terima kasih Pak Yan dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Oke. Ya. Oke, Kak.